Nabi Muhammad Rasul pilihan, utusan Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu anak-anak hebat dan para pemirsa semuanya. Masih puasakah hari ini? Tentu saja masih ya. Nah, selamat berpuasa sampai nanti kita berbuka puasa. Semoga Allah selalu memberkahi kita di bulan Ramadan ini. Nah, dalam Sirah Nabawiyah SD Muhammadiyah plus Kota Salatiga pada kali ini kita akan berkisah tentang gemparnya kota Mekah. Kenapa gempar? Ya, karena peristiwa Isra Mi'raj. Ceritanya adalah seperti ini. Setelah Nabi dari perjalanan Isra Mi'raj sampai ke kota Mekah sebelum subuh, kemudian pagi harinya beliau duduk di dekat Ka'bah. Pada waktu itu di sekitar Ka'bah sudah berkumpul para pembesar Quraisy. Nah, pemimpin Quraisy, Abu Jahal, melihat Nabi yang sedang termenung. Termenung bukan karena beliau takut, tapi karena masih terheran-heran, masih terkagum-kagum dengan kejadian yang beliau alami tadi malam. Lalu Abu Jahal pun menghampiri Nabi dan berkata, "Hai Muhammad, apakah ada perkara baru lagi yang datang kepadamu?" Lalu Nabi pun berkata, "Ya, ada perkara baru yang baru saja aku alami." "Apa itu? Ceritakanlah." Maka Nabi pun menceritakan bagaimana beliau didatangi malaikat Jibril dan dengan buraq, yaitu jenis kuda yang bersayap. Lalu beliau Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha, langit ketujuh, dan bertemu dengan Allah, kemudian mendapatkan wahyu untuk menjalankan sholat 5 waktu. Beliau ceritakan semuanya. Dan itulah saat pertama kali Abu Jahal mendengarkan cerita dari Nabi, mendengarkan kisah beliau, bagaimana beliau mendapatkan wahyu. Tapi Abu Jahal adalah orang jahat. Beliau tetap orang jahat. Maka beliau pun menantang Nabi. "Wahai Muhammad, apakah engkau berani menceritakan kejadian ini di depan kaumku? Bagaimana mungkin engkau berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu 1 malam? Ini adalah sebuah bualan yang sangat besar." Beliau mengejek Nabi seperti itu. Dan Nabi pun dengan tegas menjawab, "Berani? Panggillah kaummu." Maka Abu Jahal dan Nabi pun naik ke bukit. Ke sebuah bukit antara Ka'bah dan Sofa. Pada waktu itu ada bukit yang hanya dinaiki oleh orang-orang tertentu, di mana orang yang naik ke situ adalah orang yang membawa berita besar dan tidak semua orang bisa naik ke situ. Orang-orang yang melihat ada orang yang naik ke bukit dan dia melihat pimpinannya yaitu Abu Jahal ada di situ, maka orang-orang Quraisy pun sudah mengira bahwa akan ada informasi penting yang akan disampaikan. Maka benar, Muhammad dan Abu Jahal di atas bukit. Lalu Abu Jahal pun berteriak, "Wahai kaum Quraisy, datanglah, akan ada pengumuman yang disampaikan oleh Muhammad." Maka berkumpullah orang Quraisy lalu mendengarkan kisah Isra Mi'rajnya Nabi Agung Muhammad SAW. Dan saat itu banyak sekali orang yang bertepuk tangan. Dan tradisi di zaman itu tepuk tangan bukan untuk memberi penghormatan, bukan karena suatu cerita yang wah yang membuat kita kagum, tapi adalah sebuah ejekan. Karena adanya cerita yang sangat tidak masuk akal. Jadi mereka mengejek dengan hinaan-hinaan, mengatakan Muhammad bahwa sudah tidak waras lagi, karena memang jarak antara Mekah dan Madinah pada waktu itu bila ditempuh oleh seorang penunggang kuda yang
sangat tangguh, hanya bisa dilakukan dalam waktu 1 bulan. Berarti pulang pergi harus memakan waktu 2 bulan. Dan Nabi melakukannya hanya 1 bulan. Pada waktu itu masyarakat belum mengenal ilmu ya, ilmunya belum begitu tinggi, jadi tidak ada. Mereka belum menghitung antara kecepatan, karena kecepatan buruk adalah seperti kilat. Nah, anak-anak dan para pemirsa bisa menghitung sendiri. Kemudian kita lanjutkan. Nabi bercerita dan orang-orang belum percaya. Pada waktu itu banyak orang yang beriman juga ada di situ. Kemudian dengan bangganya Abu Jahal turun dari bukit dan dengan kepercayaan yang tinggi beliau mengatakan, musnahlah agama Muhammad. Tak akan ada lagi yang mengikutinya karena bualannya. Para sahabat yang beriman kepada Nabi dan agama Islam pun mulai berpikir. Dan beliau, para sahabat mengambil tindakan bagaimana cara menengahinya. Beliau percaya, para sahabat percaya bahwa Muhammad adalah orang yang terpercaya ucapannya, tidak pernah bohong. Dan dari sebagian orang kafir Quraisy pun percaya Abu Jahal adalah Al-Hakam, bijaksana. Sebenarnya Abu Jahal percaya pada ucapan Nabi, tetapi karena kesukuannya, beliau tidak mau beriman kepada Nabi. Pernah suatu hari Abu Sufyan bertanya kepada Abu Jahal, apakah engkau percaya isi Al-Quran? Percaya. Apakah engkau percaya ucapan Muhammad? Percaya. Tapi kenapa engkau tidak beriman kepada Muhammad? Abu Sufyan bertanya begitu kepada Abu Jahal. Karena sukuku dan suku Muhammad selalu bersaing. Itulah yang kita ambil. Kebenaran harus mengalahkan ego, kepentingan pribadi maupun kepentingan suku. Kebenaran ya kebenaran, kita terima. Ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Setelah itu Abu Jahal dengan gembira karena merasa bahwa nanti Muhammad tidak akan mendapat pengikut lagi. Setelah Muhammad menceritakan hal yang tidak masuk akal tersebut, maka beliau pun masih mengusulkan suatu hal. Bagaimana kalau kita panggil Abu Bakar? Kenapa Abu Bakar? Iya, dia adalah orang yang bersikap kukuh membela Nabi, yang percaya kepada ajaran Islam. Kalau kita bisa pengaruhi, maka tumbanglah agama Muhammad. Maka berbondong-bondonglah orang kafir Quraisy dan orang beriman berjalan menuju ke kebunnya Abu Bakar. Itulah pertama kali kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy berjalan bersama. Lalu mereka memanggil Abu Bakar. Dan apa jawaban dari Abu Bakar? Ikuti terus kisah Sirah Nabawiyah SD Muhammadiyah plus Kota Salatiga yang tentu saja semakin seru dan menarik. Tetap jaga iman dan Islam kita dengan berpuasa penuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.